Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, channel Asna Mariatul, yang saya akan membahas materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih ada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masih di subtema 2, manusia dan lingkungan. Kita lanjut ke pembelajaran 4 sampai dengan 6. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, perhatikan dua ketampakan alam berikut. Di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sebelah kiri adalah ketampakan berupa sawah dan di sebelah kanan ketampakan berupa pegunungan. Nah, apa ya perbedaannya? Ya, betul sekali. Di sebelah kiri itu disebut sebagai ketampakan buatan, sedangkan di sebelah kanan itu disebut sebagai ketampakan alam. Nah, kali ini akan kita bahas adalah tentang ketampakan alam atau nama lainnya adalah bentang alam. Anak-anak, ketampakan alam atau bentang alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ketampakan alam daratan. Apa saja yang termasuk ke ketampakan alam daratan? Ya, ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan tanjung. Dan yang kedua, ketampakan alam berupa perairan. Apa saja ya? Ya, ketampakan alam perairan berupa sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Nah, setelah kita membahas tentang ketampakan alam, kita lanjut tentang bagaimana iklim di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa bedanya cuaca dan iklim. Anak-anak, cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada waktu yang pendek dan tempat yang sempit. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang luas dan dihitung selama beberapa puluh tahun. Lebih detailnya, perbedaan cuaca dan iklim adalah cuaca itu mudah berubah, sedangkan iklim itu relatif tetap. Kemudian cuaca berlaku pada waktu yang terbatas, sedangkan iklim berlaku untuk waktu yang lama. Kemudian cuaca itu pada daerah yang sempit, sedangkan iklim itu wilayahnya lebih luas. Kemudian yang keempat, cuaca itu biasanya hasil pencatatannya baru. Kalau iklim itu hasil rata-rata keadaan cuaca. Kemudian untuk cuaca itu ilmu yang mempelajarinya disebut dengan meteorologi. Sedangkan ilmu yang belajar tentang iklim itu adalah klimatologi. Nah, iklim di Indonesia sendiri itu dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah iklim laut, menyebabkan angin darat dan angin laut serta membuat penguapannya tinggi. Kemudian berikutnya iklim tropis. Karena letak Indonesia dekat dengan garis khatulistiwa sehingga suhunya tinggi. Yang terakhir ada iklim musim, terjadi karena angin musim yang tertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Berikutnya anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang bermacam-macam nama tulang. Kali ini kalian akan belajar tentang bermacam-macam otot. Anak-anak, otot sebagai alat gerak aktif itu terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan juga otot jantung. Nah, anak-anak sebelumnya jangan sampai salah, di bagian atas itu otot polos dulu, baru otot lurik atau rangka dulu. Sedangkan di bawah itu ciri-cirinya Bu Asna balik menjadi otot lurik dulu, baru kemudian otot polos. Tapi tidak masalah, yang penting kalian perhatikan, pasti kalian bisa. Ya anak-anak, yang pertama ciri-ciri dari otot lurik. Letaknya sendiri itu menyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Dengan otot polos itu letaknya menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan juga pembuluh darah. Kemudian berikutnya otot jantung itu letaknya menyusun otot pada dinding jantung. Berikutnya bentuk sel otot lurik itu sel bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Sedangkan otot polos itu bentuk selnya meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Kemudian otot jantung itu bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Kemudian yang ketiga adalah kontrol sarafnya. Otot lurik itu bekerja secara sadar. Kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Sedangkan otot polos itu otot yang tak sadar. Kontraksi tidak terkontrol oleh sistem saraf sadar. Otot jantung juga tak sadar.
Kemudian ciri-ciri yang keempat ada reaksi. Otot lurik itu reaksinya cepat, sedangkan otot polos itu lambat, otot jantung juga lambat. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah sifat kerjanya. Otot lurik itu cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, dan otot jantung tidak cepat lelah. Pada intinya anak-anak, otot lurik atau rangka itu yang menempel di tulang kalian. Sedangkan otot polos itu ada di bagian tubuh bagian dalam kalian seperti pembuluh darah dan juga usus. Kalau otot jantung ya letaknya berarti di jantung. Nah, karena otot lurik atau rangka ini menempel di tulang kalian, maka kalian jadi cepat lelah anak-anak karena dia bekerjanya secara sadar gitu ya. Tapi otot polos dan otot jantung itu kan ada di dalam tubuh, sehingga kalian tidak cepat lelah dan kalian tidak sadar kalau mereka ini sedang bekerja. Pada intinya seperti itu anak-anak. Berikutnya otot sebagai alat gerak aktif. Nah, fungsi otot sendiri anak-anak yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya memegang, mengangkat, dan berjalan. Kemudian yang kedua menggerakkan jantung. Dan yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, baik itu nutrisi maupun oksigen. Nah, berikutnya anak-anak gerak otot. Nah, ini materi yang paling sulit, jadi perhatikan baik-baik. Jadi gerak otot itu bermacam-macam. Yang pertama itu adalah fleksi, gerakan untuk mengurangi sudut antara dua tulang atau menekuk. Berikutnya ekstensi, itu gerak otot untuk menambah sudut antara dua tulang atau meluruskan dan memanjangkan tulang. Kalian bisa lihat gambarnya ya, seperti di sebelah kiri tersebut. Berikutnya ada abduksi, gerakan yang menjauhi garis tengah tubuh, dan aduksi, gerakan yang menuju atau mendekati garis tengah tubuh. Biasanya kalau kalian pemanasan ya, gerakan-gerakan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah supinasi. Nah, ini mudah anak-anak. Supinasi itu pada intinya adalah gerakan mengadahkan tangan. Kalau pronasi itu adalah gerakan menelungkupkan tangan gitu ya. Kemudian berikutnya anak-anak ada elevasi, itu gerak otot yang seperti mengarah ke atas, contohnya ketika mengangkat bahu. Sedangkan kebalikannya depresi, itu gerak otot yang mengarah ke bawah, yang contohnya saat menurunkan bahu, seperti pada gambar. Kemudian berikutnya ada protraksi, gerak otot menggerakkan tulang ke depan tanpa mengubah sudut. Retraksi, gerak otot yang menggerakkan tulang ke belakang tanpa mengubah sudut. Biasanya ini juga untuk pemanasan ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada inversi, gerak otot memutar telapak kaki ke dalam, dan eversi, gerak otot memutar telapak kaki keluar. Terakhir ada dorsifleksi, itu gerakan mengangkat kaki ke atas menuju tulang kering, dan fleksi plantar itu gerakan menekan kaki. Anak-anak, cara memelihara kesehatan otot. Otot sangat amat perlu dijaga anak-anak. Bagaimana caranya? Yang pertama memenuhi kebutuhan cairan tubuh, melakukan peregangan, meringankan nyeri otot, menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan, melakukan latihan rutin, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi bagi otot. Nah, itu dia anak-anak materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.